Halo semuanya, Sobat After Race. Kali ini gue akan update langsung dari pedok MotoGP Mandalika 2025 terkait dengan review hasil konversi kemarin. Nah, di hasil konversi kemarin ini ada 3 orang pembalap yang melakukan konferensi pers gitu ya. Ada Franco Morbidelli, kemudian ada Pecco Bagnaia, dan juga ada Joan Mir. Nah, di konferensi pers ini Pecco Bagnaia bilang kalau misalkan timnya dan juga dirinya ini akan mempertahankan settingan motor seperti yang ada di tes Misano gitu ya. Seperti yang kita tahu waktu kemarin setup yang ada di tes Misano ini berhasil membawa Pecco Bagnaia menjadi juara pertama gitu ya di Motegi. Makanya akhirnya di MotoGP Mandalika ini Pecco Bagnaia bilangnya dia nggak mau ngutak-ngatik ya ataupun menyentuh settingan motornya ini sampai hari Sabtu besok, yaitu di sesi kualifikasi ataupun sampai di sprint race-nya. Dan tapi nantinya ini pun juga akan yang ia lakukan adalah beradaptasi gitu ya dengan track yang ada di Mandalika, karena track yang di Mandalika ini tentu aja berbeda sama yang di Motegi gitu. Dan ini ada juga rumor yang berkembang di pedok MotoGP, yaitu katanya nih Pecco Bagnaia menggunakan motor GP24-nya Franco Morbidelli di tes Misano gitu ya. Ini yang berkembang di pedok MotoGP. Tapi ternyata ini tuh dibantah oleh Pecco Bagnaia sendiri gitu. Kalau misalkan Pecco Bagnaia bilangnya, oke, ini memang menjadi part-part yang ada di GP24, tapi dia bukan mencoba motor dari Franco Morbidelli itu sendiri gitu. Namun ia memang mengkonfirmasi ada part-part dari GP24 gitu ya, yang memang dipakai gitu di GP25-nya. Yang diketahui ini ada fork, swing arm, kemudian juga ride height device-nya, serta aero GP24 yang kemarin juga udah dipakai sama Pecco Bagnaia di Motegi. Kita lihat dulu sebentar, ini ada ada Carlo Mellini juga dari tim Gresini, dan juga tadi ada Nadia Padovani gitu ya dari bos tim Gresini. Nah, untuk hasil konferensi dari Morbidelli, ini Morbidelli juga mengatakan kalau misalkan tahun lalu sebenarnya di MotoGP Mandalika itu adalah balapan yang paling terbaik buat dirinya. Karena sayangnya di sesi kualifikasi dia crash gitu ya, dan kemudian dari start posisi ke-9. Tapi pada akhirnya dia dapat podium di main race-nya. Dan Morbidelli bilang juga kalau misalkan MotoGP Mandalika seperti halnya race karena bawa sponsor ya, sponsor Indonesia yaitu Pertamina Enduro. Dan makanya ini menjadi extra pressure bagi Morbidelli dan juga Fabio Di Gia akan berusaha gitu ya melakukan yang terbaik gitu di depan masyarakat Indonesia. Kita lihat dulu di belakang ada apa. Di sini bisa dilihat itu ada garasinya Ducati Lenovo ya. Ya di situ ada Marc Marquez, kemudian juga ada Pecco Bagnaia gitu ya. Nanti kita akan keliling-keliling, tapi ini kita akan kasih dulu hasil konferensi persnya. Nah, kalau di Joan Mir sendiri memang mengatakan bahwa dari hasil yang dicapai Mir di Motegi, yaitu waktu kemarin berhasil menjadi juara ketiga, ini membuatnya yakin kalau misalkan ia dan juga Honda ini bisa mencapai keberhasilan bersama gitu. Tapi harapannya meskipun di Mandalika ini tracknya berbeda sama dengan Motegi, settingan motornya juga ini mudah-mudahan akan bisa gitu ya untuk bisa membuat Joan Mir ini kompetitif gitu. Kalau di sirkuit Mandalika ini nantinya sama kompetitifnya di Motegi Jepang, ini Mir juga akan punya kesempatan dan juga ini membuktikan kalau misalkan Honda memang sudah kompetitif kayak gitu. Yang menarik ini adalah kemudian nggak lengkap rasanya gitu ya kalau kita nggak ngomongin Marc Marquez. Nah, Marc Marquez ini memang nggak hadir di sesi konferensi pers, tapi dia diwawancara sama sejumlah media di Media Scrums. Ini Marc Marquez mengakui kalau misalkan dirinya memang agak sedikit kecapean dan juga suaranya serak karena pesta gelar juara dunia gitu ya dari tim Ducati, dan juga waktu kemarin ada beberapa event yang memang diikuti oleh Marc Marquez seperti event di Jakarta, Meet and Greet, dan juga sebentar, aku mau ini dulu. Halo Carlo. Hello, buongiorno. Remember me? Yeah, of course I do. You okay? I'm fine, thank Good to you. see you again, Good to see you again. Welcome. Ibu Carlo Mellini dari tim Gresini. Nah, kita lanjutin lagi ya soal Marc Marquez ini. Kalau misalkan waktu kemarin memang ada event-event yang dilakukan sama Marc Marquez kayak meet and greet gitu ya sama fans-fans Marc Marquez, kemudian juga ada ketemu sama Presiden Prabowo Subianto. Ini Marc Marquez juga ada, tapi ini Marc Marquez bilangnya weekend ini di Mandalika dia akan lebih fokus lagi karena emosinya ini sudah stabil gitu. Nah, selain itu Marc Marquez juga ditanya sama jurnalis gitu ya, apakah Marc Marquez bakal balik pindah ke Honda
Ini ada juga yang berkembang gitu ya rumornya di pedok. Tapi kemudian Marc Marquez menjawab, memang kalau misalkan kita ngomongin Honda, ini udah menjadi tim yang lama gitu ya buat Marc Marquez sendiri, udah 11 tahun. Tapi menurut Marc Marquez saat ini memang fokus atau pikirannya saat ini adalah masih ke Ducati. Kalau dia bilangnya masih fully on track gitu ya, masih di Ducati. Jadi belum ada kepikiran untuk balik lagi ke Honda. Sementara Marc Marquez juga masih punya kontrak ya dengan Ducati itu sampai dengan akhir tahun 2026. Yang seru ini Marc Marquez menanggapi komentar dari Valentino Rossi gitu ya. Waktu kemarin di launchingnya VR46 Pertamina Enduro, Valentino Rossi ini sempat juga ditanya siapa yang menjadi rival terberatnya Valentino Rossi gitu. Tapi ini Valentino Rossi nggak menjawab Marc Marquez, dia menjawabnya ada Casey Stoner, ada Jorge Lorenzo, ada Max Biaggi, dan juga Dani Pedrosa yang juga menjadi rival terkuatnya dari Valentino Rossi. Tapi ini benar-benar Rossi nggak menjawab atau menyebut lah ya soal Marc Marquez. Nah, Marc Marquez ini juga menanggapi apa yang dibilang sama Valentino Rossi gitu. Dan dia menanggapi kalau misalkan ya memang Marc Marquez sama Rossi nggak pernah bertarung gitu untuk memperebutkan juara dunia. Makanya mungkin Valentino Rossi juga nggak menyebut nama Marc Marquez. Dan Marc Marquez menegaskan kalau lawan terberatnya itu adalah Jorge Lorenzo, dan juga kemudian Andrea Dovizioso. Lalu apakah di Mandalika ini karena Marc Marquez sudah menjadi juara dunia MotoGP 2025 dia akan santai-santai aja atau gimana? Tentunya enggak. Marquez meskipun bilang udah nggak ada beban di sininya dan dia juga mau enjoy untuk bisa balapan di Mandalika, tapi dia nggak mau melakukan hal-hal bodoh yang akan menghilangkan fokus atau juga konsentrasinya gitu. Dan ia bilang dia mau menang kalau bisa di Mandalika, karena kan kalau kita lihat Mandalika kemudian ada Portimao itu adalah dua sirkuit yang belum pernah di finish atau dimenangkan oleh Marc Marquez kayak gitu. Oke, kita lihat nanti bagaimana jalannya balapan MotoGP Mandalika 2025. Segitu dulu teman-teman, Sobat After Race untuk review kali ini. Bye-bye.